Ibu, jemaat dan saudara-saudara yang ikut di Komsel pada malam ini, saya undang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Engkau Allah perkasa, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah di atas segala raja, Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan Komsel kami di dalam tangan-Mu. Urapi kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga WL, juga pemain musik dan yang memegang komputer. Urapi kami semua, dan juga urapi semua Bapak Ibu Saudara jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing. Mungkin juga mereka yang ada di rumah sakit atau di perjalanan, Tuhan juga memberkati mereka. Amin. Urapi kami semua. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang bermasalah Kau berikan kekuatan. Terima kasih. Kami memulai Komsel pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Saat ini mari kita memuji-muji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita sekarang telah tiba. Sekarang
Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Saat ini kami mau akan Firman-Mu Tuhan. Kau mendengarkan Firman-Mu dan Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati kami masing-masing dimanapun berada. Mari kita katakan, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdiam diri, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus,
sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemahaman kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan hati kami dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang berada di rumah sakit, di mana saja. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes Mari Bapak Ibu membaca kitab atau membuka Alkitabnya atau di HP-nya dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan menyimpan firman Tuhan dalam hati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat di mana kita berada, tema firman Tuhan pada malam ini, bagaimana memelihara relasi dengan Tuhan. Banyak orang di dalam dunia ini sudah percaya Tuhan Yesus sudah lahir baru, tetapi di dalam perjalanannya sering jatuh bangun di dalam dosa.
atau juga lama-kelamaan tidak mau beribadah lagi. Mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Asia. Nah, pada waktu itu mereka mengalami banyak masalah, terlebih tentang antikristus, juga keraguan-raguan mereka tentang kepastian keselamatan jiwa. Maka di dalam pasal 4 berbicara bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang kedua, tentang berbicara kepastian keselamatan jiwa, itu ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. 2 minggu yang lalu saya telah jelaskan tentang kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selama kita hidup dalam dunia ini, penting kita membangun hubungan dengan Tuhan. Penting kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang kita alami, kita menyaksikan kepada orang lain. Seperti Rasul Yohanes yang menulis surat ini, dia berkata bahwa kami sudah meraba kebenaran firman Tuhan dan mereka tuliskan, mereka beritakan. Dan supaya juga kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita perlu berdoa setiap hari. Perlu kita bersekutu, rajin ke gereja, rajin ikut pemahaman Alkitab. Saya tidak berbicara sendiri, tetapi kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di sini, ada beberapa pertanyaan yang saya telah siapkan dan bisa kita tulis. Siapkan pulpen. Yang pertama, bagaimana mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Hal yang kedua, kapan kita alami terang Tuhan? Yang ketiga, sudahkah kita menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang keempat, apa yang kita lakukan kalau kita jatuh di dalam dosa? Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah maupun juga yang ada di sini, kita akan berikan jawaban-jawaban, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sehingga kita terus punya relasi atau bergaul karib dengan Allah kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari silakan saudara-saudara. Baik, salam, selamat malam bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu pada malam hari ini dalam waktu yang berbeda dan di jam yang berbeda dan hari yang sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema yang dibawakan oleh Pak Gembala kita,
yaitu bagaimana memelihara relasi dengan Tuhan. Dan ada beberapa pertanyaan yang telah di-share oleh pendeta kita tadi, yang salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi antara tema dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Gembala adalah saling berkaitan, ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tentunya yang pertama dulu, karena kita setiap masing-masing tentu kita pernah mengalami pengalaman yang menyenangkan bersama dengan Tuhan, ya. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terangnya Tuhan pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa, ya. Yang sungguh luar biasa, dan itu sangat berharga, ya. Bahkan sering kita dengar bahwa pengalaman yang bersama dengan Tuhan ini adalah pengalaman yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga, bahkan tidak pernah kita rasakan. Nah, jadi menjadi pertanyaannya bagi kita yaitu bagaimana kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bagi saya secara pribadi, bagaimana kita bisa mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, yaitu yang pertama tentunya kita hidup di dalam Tuhan. Istilahnya kita hidup dalam terangnya Tuhan, mau bergaul dengan Tuhan, atau yang disebut dengan bergaul karib. Ya, kalau kita melihat dari seperti nabi-nabi di Perjanjian Lama, salah satunya yaitu Raja Daud, dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ya, apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun istilahnya kita melihat bahwa seorang Raja Daud, ya, seorang Raja Daud juga melakukan kesalahan, pernah juga jatuh, tetapi karena dia mau berbalik kepada Tuhan, dia menyadari dan dia mau melakukan apa yang benar dan hidup di dalam terangnya Tuhan, maka dia mengalami pengalaman yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, jadi yang merupakan intinya bagi saya, juga bagi kita semua, kalau kita mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, maka tentunya kita harus terlebih dahulu membangun hubungan bersama dengan Tuhan, ya. Yaitu memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa, istilahnya menyembah Tuhan, dan mau hidup di dalam terangnya yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang menjadi sharing bagi saya dari teman-teman yang lain. Ya, mari yang lain, nomor 1 ini ada pendapat yang lain. Ya, tadi telah disampaikan oleh saudara kita Sudir bagaimana kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, sedikit saja tambahan menurut saya, ya, bagaimana kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau menurut saya sendiri, kita tentunya pengalaman pribadi dengan Tuhan ini berbeda-beda, ya, karena ada seseorang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan bisa saja karena pada saat dia mengalami pergumulan, saat itu yang mengalami pertolongan Tuhan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi pada umumnya sih kita mengalami pribadi dengan Tuhan ini saat kita mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Nah, setelah kita mengenal Dia, maka secara otomatis kita bisa mempunyai pengalaman pribadi dengan Dia saat kita bersekutu dengan Dia. Yang pertama tadi kita harus mengenal siapa itu Tuhan. Tentunya kita mengenalnya dari mana? Tentunya dari pembacaan firman Tuhan. Kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu kapan kita alami terang? Sedang penjelasan saudara tadi yaitu tentang pengenalan dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita mengalami terang? Nah, Bapak Ibu, terang itu
sudah tentu bersama-sama dengan Allah. Terang itu adalah Allah sendiri. Jadi kapan kita mengalami terang? Ketika kita itu mengenal Allah, ketika kita itu selalu bersekutu di hadapan Tuhan, selalu melakukan hubungan relasi yang terbaik dengan Allah. Nah, coba jika kita baca di dalam firman Tuhan yang 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 ini dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, tentu dengan pertanyaan ini, kapan kita mengalami terang itu kita harus memiliki persekutuan kepada Allah. Ketika kita tidak bersekutu di hadapan Allah, itu kita memiliki kegelapan. Jadi jika kita masih belum benar-benar mengenal Allah, mengetahui siapa Allah itu sebenarnya, maka kita masih belum memiliki terang. Jadi Bapak Ibu, menghimbau kita pada malam hari ini, mari kita benar-benar memiliki terang. Kapan kita memiliki terang itu tergantung di dalam pribadi kita masing-masing. Ya, kita harus merasakan bagaimana relasi komunikasi kita kepada di hadapan Tuhan. Dikatakan pada ayat ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kapan kita mengalami terang itu, yaitu ketika kita benar-benar percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Yang ketiga, sudahkah kita menjadi terang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang kedua, yang ketiga yaitu, sudahkah kita menjadi terang dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka saya akan jawab yaitu sudah, tapi ada tapinya. Ya, sudah, tetapi kadang-kadang kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi terang bagi orang lain. Nah, tentunya kita sebagai manusia, maka sifat yang disebut natur dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita, dalam pribadi setiap manusia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang sudah hidup di dalam terang, maka yang dialaminya maka yang dilakukannya adalah terang menerus. Tidak tertutup juga kemungkinan dia mengalami kegelapan di dalam pribadinya, bahkan juga dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Di dalam setiap hari yang kita ucapkan, yang belum terucap saja, kita menjadi gelap dalam pribadi kita. Contohnya saja di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita sudah merencanakan suatu kejahatan yang di luar daripada kehendak Tuhan, yang tidak disenangi oleh Tuhan, maka itu juga menjadi suatu kegelapan dalam pribadi kita. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan di sini adalah tidak lain yaitu hidup di dalam terang itu sendiri. Kalau terus kita menjadi terang bagi orang lain, tentunya juga yang lebih utama yaitu menjadi terang bagi diri kita sendiri. Ya, bagaimana itu bisa menjadi terang bagi diri kita sendiri? Yaitu tentunya dengan kehidupan kita ini yang berkenan kepada Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita, kita mulai dari saudara-saudara kita, baru di luar dari pribadi kita, lalu di luar keluarga kita, baru kita menjadi terang. Ya. Tapi kalau kita dari pribadi sendiri belum bisa menjadi terang, bagaimana mungkin bagi orang lain kita bisa menjadi terang? Maka tentunya yang utama adalah di dalam pribadi kita sendiri. Memang kita sebagai manusia ya ada salahnya kadang-kadang, ya. Bahkan banyak salahnya. Kenapa? Karena banyak salahnya, karena yang namanya manusia
ya istilahnya satu kata saja dari orang lain, maka yang muncul dari mulut kita adalah 1000 kata. Nah itu yang berbahayanya. Itu lagi bukan kita menjadi terang, maka menjadi kegelapan. Jadi untuk itu, ya tentunya dengan tidak lain itu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan teruslah membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, supaya dalam kehidupan kita ini setiap hari kita menjadi terang bagi pribadi kita dan juga bagi sesama umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Ada hal yang lain yang ditambahkan? Sedikit ada tambahan dari nomor pertanyaan ketiga. Sudahkah kita menjadi terang? Bapak Ibu, tentang terang ini, apakah kita sudah menjadi terang? Tentu bisa kita tahu ya, masing-masing pribadi lepas pribadi kita ya. Jadi orang lain tidak tahu bahwa kita itu sudah mengalami terang. Nah, jadi menurut saya di sini, sudahkah kita mengalami terang pribadi saya? Tentunya kita juga bisa membedakan Bapak Ibu, terang dan gelap. Terang itu adalah selalu bersama-sama dengan Tuhan, sesuai firman Tuhan tadi mengatakan kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dengan darah Yesus. Nah tentunya kita bisa membedakan terang itu dan kegelapan itu. Tentu kegelapan itu yaitu masuknya tentang berakhirnya masuknya ke dalam maut. Nah, itu tentang dosa dan kesalahan kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengalami terang? Jadi sesuai dengan perjalanan proses hidup kita di setiap hari. Tentunya ketika kita selalu berhubungan intim di dalam Tuhan, tentu kita mengalami terang. Dan ketika kita sudah tidak mengingat Tuhan Yesus lagi, kita tidak selalu bersekutu di hadapan Tuhan, kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi teladan bagi semua orang, bagi sekeliling kita. Tentunya kita itu adalah termasuk belum menjadi terang di dalam Tuhan Yesus. Karena terang sama gelap itu tidak boleh dipersatukan. Tetapi terang itu adalah di dalam Tuhan Yesus, dan kegelapan itu adalah menuju maut. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Ya, sekarang kita masuk di poin keempat. Apa yang kita lakukan seandainya atau kalau kita jatuh ke dalam dosa? Ya, pertanyaan yang keempat di sini dikatakan, apa yang kita lakukan kalau kita jatuh di dalam dosa? Ya, dapat kita lihat di ayat ke-8. Ayat ke-8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan tadi, apa yang kita lakukan kalau kita jatuh dalam dosa? Dan 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Artinya kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita katakan kita tidak berdosa, kita sudah menipu diri kita sendiri. Dan secara tidak langsung kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah sekarang dikatakan apa yang kita lakukan? Kita kan sudah jatuh dalam dosa. Nah yang perlu kita lakukan adalah dikatakan yaitu mengaku dosa kita, mengakui kepada Allah. Tentunya saat kita jatuh dalam dosa, kita bersekutu dan kita mengaku kepada Allah dosa kita itu. Karena dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Allah itu dosa, tapi seringkali kita ulang-ulang terus jatuh bangun.
Nah, ada lagu jatuh bangun aku. Nah, kalau jatuh hari ini, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Kalau terus menerus, bagaimana? Nah, artinya ketika kita jatuh, kita sadar, jangan lagi lakukan dosa kesalahan itu, dosa yang sama itu. Sebab dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia adil. Karena banyak sekali orang Kristen saat ini menggunakan firman Tuhan ini, katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ya, seenak kita berbuat dosa, yang penting Dia mau mengampuni kita. Nah, kalau kita tahu kesalahan, jangan lakukan. Dosa yang tidak diampuni Tuhan itu apa sih? Dosa apa? Maksudnya dosa yang disengaja. Kita sudah tahu, kita sengaja lagi. Nah, kalau kita ulang lagi, kita minta maaf lagi, ulang lagi, apakah Tuhan masih tak mengampuni terus? Kalau memang kita tahu itu salah, kita perbuat. Memang katakan Tuhan mengaku, maka Ia akan mengampuni. Jadi yang kita lakukan adalah ketika kita jatuh dalam dosa, hendaklah mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dan jangan lagi melakukan dosa yang sama. Seperti Daud ketika ia jatuh dalam dosa, ia mengaku kepada Tuhan bahwa dia salah. Nah, bagaimana respon Tuhan? Tuhan mengampuni dia. Jadi langkah yang kita lakukan itu mengaku kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Di dalam pembahasan kita tadi, bagaimana kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, tentu ada perbedaan yang kita alami. Tapi yang sangat penting dalam hidup kita, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sesudah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita menyaksikan apa yang kita alami, sehingga terus berhubungan dengan Tuhan. Kita bersaksi itu pasti kita mengandalkan Tuhan, berharap pertolongan Tuhan, sehingga yang kita layani diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kita juga aktif beribadah, ya, setia beribadah baik hari Minggu maupun juga penelaan Alkitab atau komsel. Nah, hal yang kedua, kapan kita menerima terang itu? Ya, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yesus itu adalah terang. Ya. Ya, waktu kita menerima Yesus, kita mengalami terang itu. Ya, mari dibaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kegelapan. Kita mengikuti apa kata orang. Kata orang, pergi ke dukun, kita ikuti sana. Pergi menyembah pohon atau meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, itu juga hidup dalam kegelapan. Nah, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima terang itu, dan kita harus meninggalkan kepercayaan lama, tetapi hanya percaya kepada Yesus sebagai terang dan menerangi hidup kita. Yang ketiga tadi, sudahkah kita menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana kita hidup? Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadilah kamu terang dunia. Nah, orang yang sudah berubah hidup, itulah yang menjadi terang. Tidak mungkin orang yang belum mengalami pribadi perubahan-perubahan menjadi terang. Nah, makanya banyak orang percaya tidak menjadi terang karena belum mengalami perubahan dalam hidup. Nah, di dalam Roma pasal 12
ayat 2 bahwa kita harus mengalami perubahan. Kita tahu yang baik dan yang tidak baik. Nah, sehingga dalam hidup ini kita terus menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang terakhir berbicara apa yang kita lakukan kalau kita jatuh dalam dosa. Semua orang percaya tidak ada kebal dosa. Pasti masih ada kesempatan dia jatuh di dalam dosa. Nah, kadang-kadang iblis berbicara kepada kita, jangan mengaku dosa. Ya, dosamu masih kecil. Atau juga iblis berkata, waduh, dosamu terlalu besar, mungkin Allah tidak mau mengampuni lagi. Nah, Allah tidak pernah menghitung-hitung dosa kita. Tetapi Allah adalah setia. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi, kalau kita sering jatuh dalam dosa, kerohanian kita tidak maju, ya, berjalan di tempat. Tetapi kalau kita rindu hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan Tuhan memampukan kita hidup dalam kekudusan, walaupun kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, tetapi terus naik grafik kita di dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pada malam ini firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, di mana kita berada, kita terus membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan, sehingga kita seperti Nuh yang bergaul karib dengan Tuhan. Dalam tokoh-tokoh Alkitab, bergaul karib dengan Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga akhir hidup mereka seperti Rasul Paulus bisa sampai di garis finish. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami pelajari pada malam ini. Biarlah kami sebagai orang percaya terus membangun relasi dengan Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan mengasihi kami. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Kami bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kami tetap setia sampai pada garis finish. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menjadi terang bagi semua orang. Biarlah kita menjadi berkat dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Dan saat ini kita kembali memuji-muji nama Tuhan, dan kita mau memberikan persembahan kita. Kita mengangkat pujian kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Salah puji syukur hanya bagi
syukurku hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan